Hello, Semagri Lover. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kita di sini. Kebetulan di sesi kali ini kita kedatangan sosok guru hit juga di lingkungan kampus SMA PGRI 1 Pati, penuh inspiratif berkat karya-karyanya dan juga prestasi-prestasinya. Untuk itu langsung saja kita sapa beliau. Halo Bu Lia. Halo, selamat pagi Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat dan semangat. Alhamdulillah. Tadi perjalanannya ke sini gimana? Lancar Pak? Semrawut tadi? Lancar. Lancar ya? Lancar dan sejuk karena masuk musim hujan. Ya ini masa-masa pandemi masih semangat, masih fight untuk menyapa para hadirin sekalian. Ini tadi sengaja ke sini prepare berapa lama ini? Ya, karena memang saya hari ini harus datang ke sekolah. Prepare saya dari tadi malam sih. Saya siapkan peralatan untuk PJJ seperti smartphone, laptop. Saya bawa ke sini, kemudian saya mulai untuk pembelajaran gitu. Ya, untuk hari ini ada berapa kelas yang akan diampu itu, Ibu? Hari ini kelas saya hanya mengampu kelas 10. Kelas 10 itu ada 7 kelas MIPA dan 4 kelas IPS. 7 MIPA, 4 IPS, jadi total 11 luar biasa. 11 kelas ya. Ini perlu diketahui para pirsawan sekalian, Ibu Lia ini adalah ibu guru mata pelajaran prakarya, Ibu. Prakarya dan kewirausahaan. Prakarya dan kewirausahaan. Ini memang sangat tepat sekali ya untuk anak-anak SMA atau sekolah umum, ada mapel prakarya dan kewirausahaan. Dikandung maksud biar besok kalau sudah lulus dari kampus Merah Putih ini, anak-anak itu sudah punya bekal ya, setidaknya ini bekal untuk berkarya sendiri, mandiri. Betul, tanpa harus ini melibatkan mungkin orang tua atau pihak lain jikalau memang tidak akan melanjutkan kuliah. Betul. Tapi toh juga bisa sebaliknya, misalkan ingin masuk bangku kuliah, bisa juga dengan bekal pendidikan prakarya dan kewirausahaan yang dipelajari di SMA, khususnya SMA PGRI 1 Pati lewat bimbingan Ibu Lia ini, tepatnya Ibu Nur Yulia Poncowati. Ini saudaranya Soimah Poncowati kelihatannya ini ya. Iya, satu kota Pak, asalnya sama. Iya, itu tadi ya, menyambung tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau misalkan anak-anak kuliah juga melanjutkan ke perguruan tinggi pun bisa mengaplikasikan ilmu-ilmunya sudah didapatkan, kan malah bisa menambah pendapatan anak-anak sebagai mahasiswa, sehingga kan bisa meringankan beban orang tua. Ini ya perlu dicatat. Jadi sekolah umum juga punya basic kewirausahaan seperti sekolah-sekolah kejuruan pada umumnya. Ibu Lia mungkin bisa diceritakan, ini kan lagi musim pandemi corona yang belum usai-usai. Semoga kita semua bersama-sama berdoa semoga wabah ini segera berlalu dan kita bisa kembali ke rutinitas kita, mengajar anak-anak didik kita bisa tatap muka, bisa ya melepas kangen sama murid-murid yang sudah lama tidak ketemu, sehingga nanti terjadi apa ya istilahnya ini, suatu kondisi lingkungan belajar yang berbeda daripada sistem daring ini. Kembali ke masalah pendidikan sistem jarak jauh ini ya, atau pembelajaran jarak jauh ini yang Ibu alami sendiri, bagaimana ini Ibu menyampaikan materi agar bisa diterima oleh anak-anak lewat jarak, ruang dan waktu yang berbeda-beda ini? Iya, saya mengalami PJJ ini sih saya buat se-fun mungkin ya Pak, karena harus fun ya? Iya, kita harus memahami karena kondisi siswa di rumahnya masing-masing itu kan tidak sama. Mungkin ada yang memiliki support sistem yang sangat bagus, tetapi mungkin ada juga yang menjalani PJJ ini dalam kondisi serba terbatas. Jadi ya kita bagaimana kita untuk tetap menjaga mood mereka, semangat mereka, supaya yang memiliki keterbatasan ini tidak merasa PJJ ini memberatkan ya, justru malah jadi beban. Nah, itu akan membuat mereka down gitu.
Jadi ya se-fun mungkin, dan saya tetap menyuruh siswa itu saling bersinergi. Jadi komunikasi intensif lewat grup WhatsApp itu memang paling cepat. Kemudian untuk penyampaian materi supaya terorganisir dengan rapi, saya pakai Google Classroom. Jadi menggunakan kombinasi dua program ya, program aplikasi WhatsApp dan grup ya, dan Google Classroom. Google Classroom ya. Kalau selama ini yang Ibu alami dari model pembelajaran yang Ibu terapkan dengan menggunakan dua media tadi itu, bagaimana ini satu ya, respon anak-anak sendiri itu bagaimana? Apakah mereka enjoy, menyenangkan, atau boring atau membosankan? Yang kedua, hasilnya Bu, signifikan apa tidak seperti yang jenengan harapkan? Untuk siswa ini saya berusaha supaya tidak boring, jadi saya hanya menyampaikan dalam durasi yang singkat. Tetapi untuk jangka waktu tugasnya saya beri kelonggaran. Jadi siswa itu bisa benar-benar menyerap intisari materi dengan waktu yang cukup, gitu, cukup panjang, karena dia sendiri yang mengatur bagaimana sih mereka memanage waktu, membagi waktu antara pelajaran yang satu dengan yang lain. Kemudian untuk supaya fun, saya kadang membuat game gitu ya, bagus itu. Kemudian misalnya yang jawabannya tercepat dapat poin gitu. Biasanya yang fast respon itu melalui WA group, Pak. Kemudian untuk menampung siswa yang punya bakat wirausaha, ternyata sambil PJJ siswa itu kan banyak yang nyambi jualan online. Jadi setiap weekend saya fasilitasi grup kelas itu saya ubah jadi business room. Business room karena kelas MIPA itu saya gabung semua. 10 MIPA 1 sampai 7. 12 MIPA 1 sampai 7. Nah, itu kalau setiap Sabtu pagi sampai Minggu malam jam 21 itu grupnya saya ubah jadi business room. Boleh mereka share produk di grup tersebut. Tapi dari hasil mapel prakarya itu apa boleh dari bebas? Bebas. Ya, karena mereka ada yang jualan jilbab, ada yang jualan skincare, ada yang jualan hasil karya mereka juga ada. Jual masker jadi juga. Tidak menutup kemudian harus produk dari hasil kegiatan belajar prakarya. Iya, saya bebaskan karena ternyata mereka produknya juga bervariasi gitu. Jadi saya beri kebebasan untuk mengeksplor jiwa wirausaha mereka. Berarti kalau saya simpulkan ini ya, ternyata belajar PKWU atau prakarya dan kewirausahaan itu ternyata juga langsung ajari cara berbisnis juga. Iya, betul, Pak. Itu untuk SMA ya? Untuk sekolah umum ya? Iya. Khususnya SMA PGRI 1 Pati. Nah, ini catat ya para pemirsa, SMA PGRI 1 Pati ternyata menerapkan sistem pembelajaran atau pelatihan bisnis juga secara tidak langsung ya. Ini kan mungkin bagi yang ingin tertarik untuk belajar di kampus SMA PGRI 1 Pati ada wahana untuk itu. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah kejuruan. Kembali lagi ke Bu Lia, tadi yang saya sampaikan menindaklanjuti pembelajaran PJJ ini. Kalau itu kan sebetulnya kan kalau saya amati mata pelajaran jenengan itu kan sebetulnya kan bisa juga teori, tapi kan bisa juga praktek ya. Nah, untuk penilaiannya atau ujiannya gitu ya, itu biasanya yang jenengan terapkan itu bagaimana Bu? Apakah teori, materi-materi teoritis, apakah ada juga ujian prakteknya gitu? Ya, kalau kemarin itu saya untuk praktek, kalau pas pembelajaran tatap muka itu kan siswa saya bentuk kelompok, Pak. Tapi untuk PJJ ini saya kok merasa kalau dibentuk kelompok nanti malah mereka saling bertemu. Ya, enggak. Mereka akhirnya tidak stay at home. Gitu. Tidak daring lagi malah. Iya, saya khawatir insecure untuk kesehatan mereka gitu. Ada kesempatan untuk berkumpul. Jadi saya untuk praktek saya kirimkan file lembar kerja, mereka harus mendesain, menggambar di lembar kerja itu sketsa produk yang akan mereka buat. Kemudian menambahkan keterangan misalnya
alatnya apa, bahannya apa, proses pembuatannya bagaimana. Kemudian di bawahnya lembar kerja itu ada perhitungan biaya produksi dan perkiraan harga jual. Nah, dari hasil itu mereka harus mengumpulkan lembar kerjanya beserta produk yang mereka buat. Nah, dari situ saya menilai hasil karya mereka. Sebentar, itu yang dikumpulkan bentuk aslinya atau hanya aslinya, Pak? Aslinya ya? Iya, jadi ada lembar kerja itu berisi sketsa desain produk. Kemarin kebetulan prakteknya itu membuat masker yang sesuai dengan standar kesehatan. Gitu. Jadi ya alhamdulillah ada yang kreasinya bagus. Ada. Laku juga ya dijual? Laku, Pak, tapi alhamdulillah ya. Karena mereka baru uji coba membuat satu produk sampel, jadi kemarin itu belum saya suruh untuk menjual. Hanya mereka menganalisis bagaimana memperoleh bahannya, apakah susah, bagaimana bekerja sama dengan percetakan atau dengan sablon gitu. Karena ada yang membuat desain itu di sablon, di bordir, bahkan ada yang dilukis sendiri maskernya itu gitu. Ya, terus ini Bu, untuk materinya kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu apakah atau begini, tingkat variasinya bagaimana itu? Untuk kelas 10 ini kan apakah sudah ada praktik semuanya, semua tingkat tadi itu? Apakah yang kelas 10 mungkin teori dulu, kelas 11-nya itu mediumnya semi teori, semi praktek, terus kelas 12-nya praktek full atau gimana itu? Ya, jadi saya sesuaikan dengan KD-nya. Kalau di setiap jenjang kelas 10, 11, 12, KD 3.1 itu kan pasti perencanaan usaha dulu. Jadi siswa itu menggali ide dan peluang usaha. Kemudian mereka membuat sebuah perencanaan usaha. Itu pertama kali. Yang kedua adalah membuat desain produk. Apa yang akan mereka produksi? Bagaimana memperoleh sumber daya untuk memproduksi sampai mereka menentukan target marketnya. Kemudian yang ketiga adalah perhitungan biayanya. Yang keempat, sistem promosinya bagaimana. Dan yang kelima, laporan hasil kegiatan usaha mereka. Seperti itu. Jadi setiap jenjang begitu terus, Pak. Nah itu Bu, maaf sebelumnya, itu apakah murni kurikulum lokal sekolah? Artinya itu sama atau beda dengan sekolah lain, atau memang itu dari pemerintah seperti itu? Iya, untuk ini kurikulumnya dari pemerintah memang seperti itu, Pak. Terus yang dari SMA PGRI 1 Pati, apakah ada tambahan kurikulum lokalnya itu yang merupakan identitas sekolah kita? Apakah ada? Kalau dari sekolah belum ada, tapi kalau dari saya sendiri, setiap siswa itu saya wajibkan mereka harus mahir menyusun sebuah bisnis plan atau proposal usaha, karena ketika mereka sudah belajar di sini, kelak ketika mereka kuliah itu bisa jadi bekal, gitu. Karena pasti saat mereka kuliah itu dipakai gitu. Nah, ya itu mungkin yang menjadi kurikulum lokalnya dari jenengan sendiri kan, jenengan kan guru sini. Mungkin itu yang boleh dikatakan sebagai kurikulum tambahan ya, atau kurikulum lokalnya yang mungkin tidak di kurikulum nasional ya, yang ada di dari pusat ke sekolah-sekolah yang ada di bawahnya itu. Ya mungkin boleh ya, ini selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana ini harapan Ibu terhadap para siswa atau siswa Ibu ya khususnya dalam menghadapi kondisi pandemi seperti ini. Jika ini belum berakhir ya, apa yang akan Ibu harapkan kepada para siswa supaya apa yang Ibu rencanakan, Ibu harapkan nanti itu betul-betul terrealisasi ya, paling enggak ya mendekati realisasi lah gitu. Iya. Harapan saya walaupun sistem pembelajaran kita untuk sementara ini PJJ jarak jauh, tetapi saya sangat berharap kepada para siswa untuk tidak berhenti berprestasi dan berkarya. Walaupun kita sedang menjalani PJJ ya Pak, tetapi kan banyak event-event kejuaraan atau kompetisi itu yang tetap bisa kita ikuti. Jadi bagaimanapun proses pembelajaran yang sedang kita jalani, jangan berhenti untuk berkarya. Itu sih.
Jangan berhenti untuk berkarya. Sekedar informasi para pemirsa sekalian, Ibu Lia ini adalah sosok guru yang berprestasi juga di sekolah kita di kampus SMA PGR 1 Pati. Terbukti di beberapa lomba atau event di tingkat lokal, regional, bahkan nasional, beliau sudah pernah mengikuti dan ada hasil yang diperoleh. Mungkin Ibu bisa cerita apa saja yang Ibu pernah ikuti, lomba-lomba apa saja itu, dan hasilnya seperti apa yang itu menjadi prestasi dari sekolah kita. Iya, dulu pernah menjuarai lomba bisnis plan tahun 2018 itu menyabet juara 3, kemudian Di mana Bu itu Bu? Di Universitas PGRI Semarang. Tingkatnya apa? Tingkat Jawa. Jawa Tengah ya, regional berarti. Ya, kemudian di tahun 2019 kita bisa meningkatkan prestasi dengan menyabet juara 1. Alhamdulillah itu. Juara 1. Ya, kemudian pernah juga lomba ISAI tingkat Jawa Tengah juga Pak di Universitas Sultan Agung Semarang, ISAI bidang ekonomi juara 1. Kemudian lomba ISAI bidang ekonomi juga di kampus, saya lupa Pak, itu juara 3 tingkat Jawa Tengah. Apa yang di Solo 3 itu? Bukan. Di sini Pak, sama Salsa di Upgris juga kalau nggak salah. Upgris ya? Oh, Semarang. Iya, Semarang. Ada lagi Bu yang mungkin terlewatkan itu? Iya, saya juga kebetulan passion saya di bidang menulis, jadi ada beberapa siswa PGRI yang alhamdulillah sudah berhasil membuat karya berupa buku hasil karya siswa. Ini apa ada contohnya buku yang bisa ditunjukkan di bawah nggak ini bukunya? Iya, saya tidak bawa Pak. Iya, nanti ini besok kita akan ulas khusus tentang karya siswa PGRI berupa buku itu. Ya, sekedar informasi, Bu Lia ini juga adalah sosok yang mahir dalam hal tulis menulis ya, terutama menulis ilmiah ya. Karena ada karya dari beliau sendiri juga sudah pernah membuat buku karangan sendiri Bu ya. Iya. Ibu ini terus juga anak didiknya, bimbingannya, siswa kita, siswa SMA PGR 1 Pati itu juga pernah membuat karya buku juga. Saya pernah membaca itu bukunya tentang Be a Dream Warrior. Ya, itu bukunya Septi Pak. Jadi Be a Dream Warrior ya. Terus ada juga Metamorfosa ya. Metamorfosa. Ya, itu bukunya siswa. Kalau buku saya itu generasi pemberi kerja. Jadi ini ada kaitannya dengan mapel yang saya ampu. Kebetulan jiwa saya itu luar biasa. Iya. Jadi saya tuangkan ide-ide itu di dalam buku generasi pemberi kerja karena saya ingin memotivasi anak muda zaman sekarang untuk ketika mereka lulus mau kemana sih, cari kerja itu sudah nggak zamannya. Tapi memberi kerja. Mereka menjadi pihak yang memberi kerja untuk orang lain. Artinya mereka sanggup membuka lapangan pekerjaan. Iya, salut sekali untuk Anda Ibu Lia ya. Ini guru muda, masih muda usianya, tapi semangatnya nih luar biasa ya. Untuk ini ya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk generasi muda bangsa ya. Kalau bisa mungkin seluruh dunia kalau mendengar apa di sampai, karena kan kalau melihat tadi statement Anda itu generasi pemberi kerja lewat karya itu kan, berarti kan tidak hanya untuk diri kita saja, anak didik kita saja, tapi kan bisa juga untuk orang lain di mana saja. Betul, itu berada. Ya. Nah ini ya, para adik-adik sekalian yang masih ada di bangku pendidikan dasar ya, SMP atau sanawiyah, ini jika adik-adik tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Lia, maka bisa adik-adik ini bergabung dengan kami SMA PGR 1 Pati. Ternyata di sini itu adik-adik tidak hanya belajar masalah teoritis saja, masalah materi-materi pelajaran saja, tapi lewat karya nyata dari mapel PKWU, Pendidikan Prakarya dan Kewirausahaan ini, ada karya-karya yang bisa dibanggakan. Adik-adik akan dilatih untuk membuat bisnis plan, bagaimana itu mengelola bisnis dan memasarkan produk itu sampai dengan menghasilkan karya yang bisa dipakai untuk menghidupi diri kita sendiri atau menghasilkan pendapatan untuk diri kita sendiri. Tetapi di samping itu, walaupun beliau adalah guru mapel PKWU, Prakarya dan Kewirausahaan,
ternyata punya jiwa atau bakat menulis juga, dan itu terbukti dengan karya-karya yang sudah dihasilkan lewat karya sendiri ataupun karya siswa binaannya bisa menghasilkan buku. Nah, kalau buku itu adik-adik nanti bukunya itu bagus dan itu laku di pasaran atau menjadi best seller, itu kan secara tidak langsung adik-adik akan mendapatkan penghasilan dari menulis, dan itu bisa adik-adik kembangkan. Dan mungkin untuk pendidikan menulis itu saya rasa tidak setiap sekolah itu mempunyai wadahnya, dan di sini di SMA PGRI 1 Pati ini ada wadah untuk menuangkan bakat menulis kita. Nah, nanti adik-adik tidak perlu khawatir akan dibimbing oleh guru-guru yang ada di sini. Ini salah satu contoh guru yang ada di sini. Dan di samping Bulia ini masih banyak guru-guru lain yang berprestasi, dan itu nanti mungkin akan kita hadirkan dalam sesi wawancara kita selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Ya, mungkin sekian dulu untuk bincang-bincang kita hari ini, Bu Lia. Terima kasih atas waktunya. Pak Gio. Ya. Semangat Bu ya, walaupun ya, masih suasana pandemi dan PJJ ini ya. Terus berkarya untuk memberi generasi kita pekerjaan atau generasi pemberi kerja. Iya, sekian dari kami berdua, mohon diri kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.